Selamat sore dan selamat datang di program berita kami. Saya Muhammad Nahra Putra Kurhana dan saya akan membawakan berita tentang digitalisasi. Di era yang semakin canggih ini, digitalisasi telah menjadi topik yang sangat penting dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Digitalisasi merujuk pada proses pengubahan konversi data dan informasi tradisional menjadi format digital yang dapat diakses dan dikelola lebih efisien. Melalui digitalisasi, banyak proses manual yang dulunya memakan waktu dan sumber daya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Digitalisasi juga telah membawa dampak yang signifikan di sektor pendidikan. Digitalisasi memungkinkan pengajaran jarak jauh, akses ke sumber daya pembelajaran online, dan pendekatan pembelajaran yang lebih personal melalui teknologi seperti e-learning dan video conference. Hal ini memungkinkan peluang belajar yang lebih luas bagi siswa dimanapun mereka berada. Adapun digitalisasi di sesi ujian, jika kita mengikuti digitalisasi pada ujian di sekolah secara umum, itu akan memudahkan baik bagi pihak tenaga pendidik maupun pihak siswa. Karena sebagaimana kita tahu, pengoptimalan platform belajar digital semakin hari semakin meningkat dan membuat peluang kesalahan perhitungan ataupun kesalahan sistem semakin kecil. Selain mempermudah tenaga pendidik dan siswa, digitalisasi pada kegiatan ujian juga bisa mengurangi sampah-sampah kertas dan memperkecil limbah atau sampah yang diproduksi oleh sekolah-sekolah. Dan juga ini berdampak pada pengurangan penebangan pohon yang sebagaimana kita tahu jika kertas itu terbuat dari pohon. Dan juga ada rekan saya yang sudah berada di lapangan untuk mewawancarai salah satu dari guru-guru yang ada di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi untuk melakukan penelitian. Saya Muhammad Sendiriawan. Sebelumnya saya sudah berada di lapangan dengan narasumber saya, itu dengan Bapak Rizak. Bapak Rizak. Nah, langsung saja, menurut Bapak, bagaimana digitalisasi telah mempengaruhi pelaksanaan ujian sekolah secara umum? Digitalisasi memang sangat berpengaruh 5 tahun terakhir ya, di mana negara Republik Indonesia itu Kementerian Pendidikan menerapkan yang namanya ujian berbasis online ya. Berbasis online itu sangat efektif sekali menurut Bapak pribadi, dan dari sisi pembiayaan itu sangat-sangat sangat-sangat itu lebih efisien gitu ya, dibanding dengan kertas terlebih dahulu, di mana hasilnya akan lebih cepat gitu. Dan hasil dari ujian itu langsung bisa diketahui pada waktu tersebut. Menurut Bapak itu sangat efektif sekali. Selanjutnya, apa saja manfaat digitalisasi dalam ujian sekolah? Salah satunya itu efisiensi ya, efisiensi biaya, waktu, tenaga juga begitu ya, dimana misalkan kalau ketika ujian dengan paper kertas itu pengawas itu semua ruangan itu ada kan ya, ada. Dan dari sisi tenaga itu sudah meningkat kan, kalau itu hanya di lab saja kan ya, hanya di lab saja seperti itu. Dari sisi tenaga, waktu, dan dari sini terutama itulah tenaga dan waktu. Selanjutnya, apakah ada risiko atau tantangan yang terkait dengan digitalisasi pada ujian sekolah? Tantangannya memang ketika ujian berlangsung, karena servernya itu di pusat ya, bukan di sekolah, itu kadang gangguan servernya gitu. Itu aja sih sebetulnya servernya. Lalu yang lainnya misalkan listrik juga ya, listrik energinya juga kadang di tengah perjalanan itu kadang mati, kadang hardware-nya komputernya juga kadang ada kendalanya juga. Memang dari jauh-jauh hari memang sudah dipersiapkan, tapi ketika pelaksanaan pasti selalu ada kendala, tapi sudah kita siapkan. Selanjutnya, bagaimana penggunaan teknologi dapat meningkatkan keadilan dalam pelaksanaan ujian sekolah? Untuk keadilan sendiri sebetulnya menurut Bapak itu sudah sangat adil kan ya, karena memang kita ketika ujian kan kita fokus ke soal ujian ya. Menurut Bapak itu sudah sangat adil, dan di beberapa negara maju pun itu sudah menerapkan sistem seperti itu. Misalkan contoh di negara kita sendiri di Indonesia
perekrutan ASN ya, aparatur sipil negara itu sudah berbasiskan online begitu. Bapak yang dipilih oleh negara ini adalah hal apa yang terbaik gitu, yang dan adil hasilnya begitu. Dan karena itu apa tidak maksudnya semua orang bisa memonitor hasil ujiannya gitu. Semua orang bisa memonitor hasil ujiannya, jadi tidak bisa di apa dimanipulasi gitu hasil ujiannya. Nah, selanjutnya, apakah ada perbedaan signifikan dalam hasil ujian sebelum dan sesudah diterapkannya digitalisasi pada ujian sekolah? Hasil signifikan itu mungkin yang lebih tahu itu adalah bagian operator ya, operator atau negara, karena memang hasilnya itu biasanya yang pertama mengetahui itu apa sih operator di sekolah di sini soal ujiannya gitu ya hasilnya. Tapi untuk sejauh ini hasilnya cukup baik ya, karena ada beberapa peningkatan hasil dari ujiannya memang cukup baik dari sisi efisiensi waktunya gitu kan, dari efisiensi waktu dari biaya pun apa pokoknya hasilnya cukup signifikan meningkat baik daripada penggunaan paper. Baik, Bapak. Selanjutnya kita kembali ke rekan saya. Setelah mengambil sedikit sampel dari guru-guru SMA Negeri 3 Kota Sukabumi dari berbagai kalangan usia, hasilnya 9 dari 10 orang yang sempat kami wawancarai dan kami tanyakan memilih untuk menggunakan sistem digitalisasi pada penggunaan kegiatan ujian di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi secara umum dengan berbagai pendapat dan berbagai alasan. Meskipun digitalisasi memberikan banyak manfaat, ada juga tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keamanan data dan privasi. Dengan semakin banyaknya data yang disimpan secara digital, perlindungan terhadap data pribadi sangat penting. Begitu juga dengan tantangan terkait dengan aksesibilitas teknologi bagi semua kalangan masyarakat. Itulah beberapa berita terkini tentang digitalisasi di bidang pendidikan. Mari kita terus pantau perkembangan lebih lanjut mengenai bagaimana digitalisasi terus mengubah dunia kita. Terima kasih telah menyimak berita ini. Saya Muhammad Nahra Putra Karana mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa di program berita kami selanjutnya.